Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahu adzim. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin meluruskan tentang seorang ustadz yang bernama F.I. Effendi. Yaitu dia mantan dari preman yang menjelma menjadi seorang ustadz. Jadi setelah saya melihat dan memantau video beliau itu, ceramah-ceramahnya beliau itu, dan jawaban-jawaban yang dijawab dari pertanyaan jamaah, semua itu ngawur dan tidak dijawab dengan ilmu agama, tetapi dijawabnya asal-asalan dan dengan akal saja. Jadi begini, saya melihat Ustadz Effendi ini bukanlah orang yang mengerti dengan hukum agama Islam. Jadi dia hanya seorang yang hijrah daripada preman menjadi seorang manusia yang baik, yang kemudian berceramah-ceramah ke sana ke sini. Tujuan saya tidak tahu. Jadi yang saya ingin jelaskan, saya melihat di sebuah video yang di situ dibacakan surat Al-Quran yang di dalam makhrajnya itu salah. Jadi salah makhrajnya. Jadi ini adalah sebuah penyesatan bagi umat. Kenapa saya bilang penyesatan? Kalau kita mau jadi seorang dai ataupun seorang yang ingin memberikan pelajaran kepada orang lain, kita harus bisa menjawab dan kita sendiri harus bisa membaca setidaknya Al-Quran. Karena kalau kita salah membaca Al-Quran itu, maka salahlah makna yang ada di dalamnya. Jadi salahlah tafsirnya. Jadi membaca Al-Quran itu harus ada makhraj tajwidnya. Karena kalau tidak ada itu, bagaimana kita membaca Al-Quran? Jadi saya melihat Ustadz Effendi ini membacanya asal-asalan saja. Dan yang lebih parah lagi, diikuti oleh jamaah. Sedangkan yang diucapkan oleh Effendi ini salah. Ini adalah penyesatan bagi umat. Saya kasihan melihatnya. Saya dari Aceh ini selalu memantau ustadz-ustadz yang ada di Jakarta, di Bandung, dimanapun. Kami memantau di sini. Jadi kalau salah kami tegur. Jadi kalau menurut saya, Ustadz Effendi ini harus belajar dulu. Ngaji dulu di pesantren sekitar 8 tahun, baru turun lagi untuk berceramah. Jadi kalau tidak, kasihan orang bertanya jawabannya tak ada. Jawabannya asal-asalan saja. Jadi ini adalah pembohongan umat, pembohongan besar ini. Nah, jadi untuk menjadi seorang ustaz itu butuh waktu yang lama, bukan seperti kita membalikkan telapak tangan, bukan. Karena untuk menjadi ulama itu, menjadi pendai itu butuh ilmu yang banyak. Karena setiap pertanyaan dari jamaah kita wajib menjawabnya. Jadi jangan kita jawab dengan akal kita. Kalau menurut saya, Effendi ini bukan seorang ustadz, tetapi dia pintar membolak-balikkan kata. Jadi kalau kita bilang, sholatlah kamu sebelum disolatkan, dan sebaliknya begitu. Jadi mencarilah kebahagiaan sebelum kebahagiaan itu mencarimu, begitu. Jadi pintar membolak-balikkan bahasa begitu. Jadi jadilah seorang yang dikagumi, disukai oleh jamaah.
Jadi sementara pertanyaan dari jamaah kadang-kadang jawabnya ngawur. Jadi ini bukan satu orang yang melihat, seluruh rakyat Indonesia melihat. Jadi kalau ada yang berpedoman dengan sesuatu jawaban yang kita jawab, maka kita salah dengan Allah. Kita akan ditegur, kita akan dihukum oleh Allah. Jadi satu orang yang kita ajarkan yang salah dan orang itu mengamalkan, seumur hidup orang itu dosanya kita yang tanggung. Kenapa? Karena kita memberikan pelajaran kepada orang lain itu salah. Jadi mohon diperbaiki dan mohon untuk Effendi ini ya, tolong belajarlah kembali, belajar Al-Quran, belajar tajwidnya Al-Quran, belajar cara berceramah yang bagaimana kita berceramah kepada orang itu dengan ilmu agama, bukan dengan asal-asalan saja. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang saya salah ya saya minta maaf, tapi saya prihatin dengan keadaan yang di Jakarta sekarang. Jadi ustadz yang tidak berilmu, itulah yang dikagumi. Sementara ustadz yang berilmu kadang-kadang tidak dikagumi. Jadi ini yang salah. Maka Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, di suatu saat nanti, di akhir masa nanti, di akhir hujung dunia ini nanti, dikala dunia ini sudah tua, sudah mau kiamat, maka akan hadirlah ustadz-ustadz yang tidak tahu apa-apa, ulama-ulama yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia dikagumi, dicintai, dan dia memberikan ilmu kepada jamaah, ya ilmu yang tidak dengan syariat. Jadi ilmu dengan akalnya saja. Jadi disitulah tersesatnya manusia. Maka Nabi mengatakan akan lahir di akhir masa nanti orang-orang yang tidak berilmu, namun dia menjadi seorang yang diminta pendapat tentang hukum kepadanya. Jadi inilah masanya dan inilah sudah sampai waktunya. Dan kita lihat inilah yang Nabi katakan. Nah, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.